Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Kakak mau ngejelasin tentang persamaan kuadrat. Ngejelasin sambil bikin satu soal. Insya Allah bisa. Nah, sini persamaan kuadrat diantaranya dibagi menjadi dua, faktor dan grafik fungsi kuadrat. Nah, sedangkan kalau mau tentang cari akar aja, yang cari akar juga dibagi dua, yaitu faktor dan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, pertama faktor itu bisa diartikan seperti ini: ax tambah bx tambah c sama dengan 0. Kita diangkakan contoh x kuadrat tambah 2x kurang 15 atau tambah 15 sama dengan 0. Nah, hal yang paling utama dilakukan pada saat ini adalah menambahkan si A dengan si C. Menambahkan A dengan menambahkan yang C, mengkalikan A dengan mengkalikan yang C. Maka bisa dilihat hasilnya menjadi 15, soalnya kan x ini kan x kuadrat itu kan sama artinya 1x kuadrat, jadi negatif 15. Nah, setelah itu negatif 15 dipecahkan kembali menjadi dua nomor, dua angka yang dimana dia bisa, kalau jika dikalikan dia angkanya menjadi 15, dan jika ditambahkan atau dikurangkan dia hasilnya jadi 2. Jadi B maksudnya. Nah, maka dapat disimpulkan yang itu adalah negatif 3. Mengapa negatif? Soalnya itu pun negatif 3 dan 5. Soalnya jika 3 kali 5 sama dengan 15, dan jika negatif 3 tambah 5 dan negatif kali positif sama dengan negatif, jadi 3 kurang 5 jadi 2. Jadi 2. Nah, setelah itu kita kurungkan masing-masing. Kita kurungkan yang A dengan huruf angka yang di sini. Nah, maka dari itu si kuadratnya hilang, soalnya di setiap kurung ada X. Nah, ada A-nya. Jadi kurung yang pertama X, masukkan yang angka pertama kurang 3 dan X tambah 5, positif 5 maksudnya sama dengan 0. Nah, maka setelah itu gampang. Setelah itu tinggal diturunkan saja. X kurang 3 sama dengan 0, dibuang tanda kurungnya. Setelah itu X1 sama dengan, mengapa 3? Soalnya ketika di sini negatif, ketika dikebawahkan menjadi positif, maupun sebaliknya ketika ini positif dikebawahkan jadi negatif. Dan yang B-nya X2 itu X2 X tambah 5 sama dengan 0, jadi X2 dengan negatif 5. Seperti itu. Itu faktorisasi. Nah, kemudian sekarang melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat saya contohnya di sini saja. Sini contohnya. Nah, melengkapkan kuadrat itu di mana si pertanyaan ini semuanya dibagi dengan bilangan yang A. Maka ini misalnya soal yang paling atas soal. Nah, dibagi 3, dibagi bilangan A, maka di sininya ini mengapa X jadi ini X kuadrat tambah 10 per 3, 10 bagi 3 X tambah 8 per 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita turunkan kembali, dan ketika kita menurunkannya itu sama yang A dengan B. X kuadrat tambah 10 per 3 X langsung sama dengan, dan yang bilangan C dikebawahkan menjadi negatif, yang tadinya positif menjadi negatif dibalikan. Nah, negatif 8 per 3. Nah, setelah itu setelah bilangannya seperti ini, maka tugasnya adalah mengkalikan bilangan yang B dengan setengah ya. Nah, maka dapat dihasilkan seperti ini.
10 kali 10 per 3 kali setengah sama dengan 10 per 6 ya, 10 per 6. Nah terus ketika diturunkan x-nya ini masih kuadrat, x-nya masih kuadrat, tambah b 10 per 3x, tambah masukkan yang ini sambil ditanda kurungi pangkat 2 ya, seperti itu. Nggak tahu dari mananya, ini kata Bu Fitri S. Nah setelah itu ketika ada kuadrat dalam satu garis, dalam satu kalimat lah istilahnya, nah maka dikalikan saja, maka menjadi hasilnya habis. Tidak ada kuadrat, habis. Nah setelah itu sama dengan kan yang ini diturunkan masih negatif 8 begitu, dan masukkan yang ini, bilangan yang ini, tambah 10 per 6 pangkat 2 16 kuadrat. Seperti itu, semuanya seperti itu. Lalu ini setelah habis, kuadrat antara ini setelah habis, dan diturunkannya itu x tambah 10 per 6. Mengapa 10 per 6? Soalnya dan ada kuadratnya, ini tuh berarti diartikan 10 per 3 kuadrat, jadi 10 per 6 kuadrat, makanya dikatakan kurung. Nah seperti itu. Nah terus dikebawahkan, ini dikebawahkan, tambah, nah 10 per 6 nya ini dikali 2, dikuadratkan, jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100, 6 pangkat 2 sama dengan 36, seperti itu. Nah setelah itu kita turunkan kembali, ini yang bagian ini, bagian kiri masih tetap seperti ini. Nah sedangkan yang bagian kanan itu kita bagi dengan angka yang bisa angka yang terbesar di dalam pembilangnya. Jadi di sini angka terbesarnya 36, maka kita bagi dengan 36. 36 bagi 3 sama dengan itu, dan dikali 8 sama dengan negatif 96 karena tadinya negatif. Dan ini pun sama, 36 bagi 36 1 kali 100 sama dengan 100. Nah setelah itu kita tambahkan, maka hasilnya akan menjadi 4 ya, 4, bukan negatif 4 tapi 4 bagi 36. Setelah itu kita diakarkan, karena judulnya juga diakarkan kembali, diakarkan. Nah setelah diakarkan, ini kuadratnya masih ada ya, akar x tambah 10 per 6 kuadrat. Nah dikarenakan akar itu artinya itu dikali 2, kuadrat, arti akar itu kuadrat, maka kuadrat kali kuadrat sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jadi habis, akarnya habis, tinggal ini semuanya diakarin ya, yang kiri dan kanan semuanya diakarin, dan setelah ini diakarin. Nah karena kan ini ada kuadrat, arti dari akar adalah kuadrat, maka kuadrat kali kuadrat sama dengan 0. Ini tetap sama. Nah terus ke bawahin lagi-nya, x tambah 10 per 6 ini kurang lebih tambah dengan kurang. Mengapa? Soalnya x1 nya tambah dan x2 nya kurang. Nah kita masukkan yang ini 4 per 36. Nah 4 per 36 ini kan masih ada akarnya. Nah jadi seperti yang biasanya menghitung akar seperti apa, maka dapat dihasilkan 4 dari angka 2 dan 36 dari angka 6. Masih ada plus minusnya. Nah setelah ini hasil akhirnya adalah langsung x1 yang plus dan x2 yang negatif. X1 itu nah ketika diturunkan ini menjadi negatif ya. Ini menjadi negatif 10 per 6 tambah 2 per 6 sama dengan negatif 8 per 6, dan dikecilkan jadi negatif 4 per 3. Nah dan x2 nya pun sama, ini negatif 10 per 6. Nah dikurang x2 nya dikurang 2 per 6 sama dengan
negatif 12 per 6 dan dapat dikecilkan menjadi negatif 2 seperti itu. Oke, kita langsung bikin soal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bikin soal. Nah, di sini soalnya di itulah langsung aja kita bikin soal 14x kuadrat. Ini yang faktorisasi dulu. Kurang 13x kurang jangan 13, 33 aja. 33x kurang 20. Oke, sama dengan 0. Nah, di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan, hal yang pertama adalah mengkalikan yang A dengan yang C, maka dapat dihasilkan menjadi negatif 280. Seperti biasa, 280 ini diakarkan lagi menjadi dua angka yang dimana dikalikan menjadi 280 dan jika ditambah ataupun dikurang hasilnya menjadi yang B. Maka dapat kita ambil angkanya yaitu negatif 40 dan 7 tambah 7. Dikalikan negatif kali positif sama dengan negatif, jadi 40 kurang 7 sama dengan negatif 33. Seperti itu, sama kan? Sama dengan yang B? Nah, sama. Nah, setelah itu kita kurungkan bilangan yang A dengan angka-angka yang di sini. 14x. Kenapa tidak ada kuadrat? Soalnya kan nanti di kurung keduanya sama dengan 14x, jadi ada 2. Berapa? Negatif 40. Negatif 40 14x plus 7. Nah, setelah ini dibagi dengan yang A lagi dengan 14. Nah, setelah seperti ini kita harus membagi dengan angka yang sama pembilang dengan penyebut salah satu dari kolom ini. Contoh mau yang ini dulu terserah, mau yang ini dulu terserah. Yang paling gampang yang mana? Nah, jika menurut saya, yang mending yang kolom yang kedua dulu seperti ini. Nah, jadi angka yang mana yang bisa membagi 3 angka ini? Semuanya bisa dibagi 3 angka yang ini. Yaitu angka berapa? Yaitu angka 7 yang paling gede lah. Angka 7 dibagi 7 sama dengan 2. Kita bulatkan. Ini juga sama, bagi 7 sama dengan 2. Bagi 7 sama dengan 1. Nah, lalu kalau misalnya sudah seperti ini, maka si kolom yang ini itu dibaginya dengan angka yang ini, soalnya tidak bisa lagi. Maka 2 bagi 2 sama dengan 1 habis ya. Nah, ini 14 bagi 2 sama dengan 7. 40 bagi 2 sama dengan 20. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Dirapikan kembali. Sekarang masukkan yang sudah dilingkari ini. Masukkan 7x kurang 20, 2x tambah 1. Kalau seperti ini maka sudah gampang. Kalau misalnya sudah seperti ini tinggal diturunkan, tinggal dibuang aja kolomnya menjadi angka 0. Nah, terus x-nya dikebawahin sama dengan yang tadinya positif, setelah dikebawahin menjadi yang tadinya negatif kebawahin menjadi positif 27. Ini mah tetap ya. Nah, terus x2 sama dengan negatif 1 per 2. Seperti itu. Ini faktorisasi nomor 1. Sekarang kita buat soal yang kedua, kuadrat bilangan seperti itu. Yang kedua teh apa sih? Pokoknya itulah ya. Nah, contoh begini, bagaimana ya? Ini 5x kuadrat tambah 14x tambah 10 sama dengan 0.
Oke, yang seperti yang tadi kita bagi soal ini dengan penyebut yang A semuanya. Maka di sini x kuadrat tambah 14x per 5 tambah 10 per 5. Nah, kalau misalnya terus setelah kita turunkan, ketika kita diturunkan ini x kuadrat tambah 14 per 5x. Nah, maka setelah ininya sama dengan yang ini diturunkan menjadi negatif 10 per 5. Seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang dilakukan adalah si B ini dikali dengan setengah ya. Maka di sini 14 per 5 kali setengah sama dengan 14 per 10. Nah, seperti itu ya, 14 per 10 sudah. Nah, terus kita bawahkan lagi x2 tambah 45 per 5 x. Nah, di sini tambah tanda kurung, masukkan yang ini 14 per 10 tanda kurung, kuadratkan. Dikuadratkan. Setelah itu ini pun sama, turunkan 5, masukkan yang ini, kita tambah 14 per 10, kuadratkan lagi. Nah, setelah itu kita ini jika dalam satu garis, istilahnya dalam satu garis ada kuadrat yang sama, kita kalikan semuanya. Jadi ya, jadi habis, tidak ada kuadrat lagi di dalam sini. Nah, setelah itu kita kurungkan, jadi x tambah, kita masukkan yang ini dan dikuadratkan. Kita masukkan yang ini 14 per 10. Masukkan yang ini, pokoknya yang ini. Ya, yang ini, masukkan yang itu. Tanda kurung, kuadratkan lagi. Ya, dikuadratkan lagi. Setelah itu ini pun sama. Nah, jikalau seperti ini kita mengkalikan yang ini dengan kuadratnya. Jadi kayak gini, 10 per 5 tambah 14 kali 14 sama dengan 196. 10 kali 10 sama dengan 100. Kita turunkan kembali, ini masih sama. Nah, yang ininya kita bagi seperti tadi, kita bagi dengan pembilang yang paling gede. Jadi 100 di sini. 100 bagi 5 sama dengan 20. 20 kali 10 sama dengan 200. Tambah 10 1 kali 99, 196, dan dihasilkan negatif 4 per 100. Seperti itu. Nah, setelah itu seperti yang tadi, kita diakarkan semuanya. Masukkan x tambah x tambah 14. Aduh, pusing nih, kamera ongkoh kesini ongkoh. Nah, terus tadi akar itu sama dengan kuadrat ya, jadi kuadrat kali kuadrat sama dengan 0. Dan ini juga diakarin lagi, yang ini negatif 4 per 100. Dapat dihasilkan adalah kurang lebih, ini mengapa jadi kurang lebih, soalnya nanti ketika di x1 dan x2 nya itu x1 nya plus dan x2 nya minus, negatif 2 per 10. Seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, balikan. Itu yang tadi
kita masukkannya yang ini, kan sudah tidak ada kuadratnya. Ya, X tambah 14/10 kurang lebih, dia langsung masukkan yang ininya langsung. Tidak ketang, kurang lebih